السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah bila subuh rahmatullah. Pertama sekali tentu saja kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dibangunkan kembali dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat. Ada orang yang tidurnya sehat, bangunnya sakit. Ada orang yang tidurnya masih hidup, tidak tahunya kebablas saya mati. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita syukuri, bukan saja kita dibangunkan oleh Allah dalam keadaan hidup, tapi kita bisa awal tahun ini, meskipun kemarin ya, tanggal 1-nya, itu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana tentu saja banyak orang yang dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat, tapi dia tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita patut syukuri. Alhamdulillah. Jangan sekalian, hari ini kita memasuki tahun baru Hijriah 1447. Saya mungkin di antara jamaah yang kemarin ikut Jumatan di sini, saya akan review kembali bahwa penggunaan kata hijri atau hijriyah itu memang ada hubungannya dengan hijrah. Sehingga pergantian tahun di dalam Islam itu bukan sekedar berubah angka dari 1446 menjadi 1447. Berbeda dengan tahun Masehi. Tahun Masehi itu hanya berubah angka saja, Pak. Dari 2024 ke 2025. Nanti 2025 dan 2006 begitu aja. Tidak ada peristiwa yang monumental yang melatar belakangi perubahan tahun di dalam bulan Masehi. Anehnya, kita peringati besar-besaran, kita rayakan besar-besaran. Jangan-jangan kita juga ikut merayakan. Padahal itu ada kaitannya dengan Natalan itu, yang hubungannya dengan bukan tradisi-tradisi Islam. Tapi begitu sangat gembiranya kita sampai kuat melek hanya sekedar untuk nunggu angka dari 12 tik. Oh, itu terus senangnya. Sekarang saya itu, ya saya juga ngikuti gitu, tapi coba geleng-geleng aja. Iya. Tapi karena saya dulu ketika mudanya juga begitu. Sementara tahun baru Islam yang kemudian kita peringati, kita rayakan, dan tidak ada kehebohan
Tidak tahu apakah kita juga tidak suka atau gimana. Tapi justru ketika kita memperingati tahun baru Islam, kita dilabeli dengan bid'ah, dilabeli dengan hal yang tidak pernah ada dan sebagainya. Ini hal yang sangat aneh. Padahal Bapak, Ibu dan Saudara, ketika Rasulullah menetapkan bulan-bulan di dalam Islam yang kemudian kita kenal dengan bulan Islam itu, bulan pertama adalah Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Loh jarang Pak orang hafal begini, ini urutannya begini. Jadi, tapi yang menariknya adalah ketika turun ayat inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahr fi kitabillahi ma khalaqna minha arba'atun hurum. Ketika turun ayat ini bahwa hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Al-Quran tidak menyebutkan 12 itu namanya apa saja. Tapi yang ngasih nama adalah Rasulullah SAW. Bertanya, dari mana Rasulullah menyebutkan? Dari mana Rasulullah itu kemudian kenal Muharram, Safar, kemudian untuk Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sebagainya. Dari mana Rasulullah itu? Bukan Rasulullah yang membuat nama-nama ini. Bulan-bulan ini sesungguhnya bukan milik Islam, karena nama-nama bulan-bulan ini yang bikin adalah orang-orang Arab pra-Islam justru. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah lahir, kita tahu bulannya apa Pak? Rabiul Awal. Artinya sebelum Rasulullah lahir, nama-nama itu sudah ada. Yang menetapkan adalah justru orang Islam, orang Arab pra-Islam, orang jahiliyah. Nah, didasarkan oleh apa mereka begini ini? Didasarkan oleh kondisi alam. Dari 12 bulan itu, hanya 2 bulan saja yang tidak ada hubungannya dengan kondisi alam. Yaitu apa? Muharram sama Dzulhijjah. Yang lainnya Safar. Safar itu menguning. Habis menguning itu biasanya musim rontok. Rontok itu namanya Rabi'. Dan musim rontok itu, musim gugur itu berjalan selama 2 bulan. Setelah musim gugur, masuk musim salju, musim dingin. Musim dingin namanya jamat. Musim kaku, keras jamat itu. Makanya terjadi 2 bulan, Jamatul Ula, Jamatul Ukhra. Setelah musim dingin itu kemudian mencair. Habis Rajab, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Rajab itu mencair setelah musim dingin. Setelah itu baru Sya'ban. Sya'ban itu orang Arab kemudian turun ke sawah untuk nyawah lagi karena setelah musim dingin. Habis itu kemudian semakin panas, yaitu Ramadan. Makanya Ramadan itu awalnya memang artinya panas. Setelah Ramadan semakin naik Syawal. Syawal itu naik panasnya semakin meningkat. Syawal. Puncak panas Dzulqa'dah. Macam disebut Dzulqa'dah karena qaid, mereka duduk-duduk tidak nyawah, tidak di kebun, tidak di kenapa? Karena panasnya ekstrim. Sehingga mereka duduk-duduk. Dzulhijjah, nah Dzulhijjah itu urusan dengan haji. Makanya ketika turun ayat itu ada 4 bulan yang dimuliakan, Rasulullah menetapkan 4 bulan yang dimuliakan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jamaah sekalian, kalau kita tidak mengenal bulan ini, kita mungkin orang mengira bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu urutan. Padahal Dzulqa'dah bulan ke-12, bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1. Baru Rajab bulan ke-6 atau ke-7. Nah,
Yang menariknya adalah ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa bulan-bulan itu dikatakan engkau sebut bulan haram, bulan yang perlu dimuliakan, bulan yang dimuliakan? Ya jawabnya Rasulullah itu sederhana saja. Ya 3 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, beliau sebut, oh itu bulan-bulan haji. Cuma gitu saja. Sementara Rajab syahrullah. Lah, itu bulan-bulan haji. Artinya jawaban Rasulullah ini sebenarnya Rasulullah menghormati satu peristiwa besar. Saat itu, jamaah sekalian, tidak ada peristiwa kolosal yang besar kecuali haji. Haji itu bukan Rasul yang bawa toh. Haji yang bawa adalah Nabi Ibrahim. Artinya peristiwa itu lama sejak zaman Nabi Ibrahim. Tetapi praktek haji mengalami penyimpangan sebelum Rasulullah datang. Makanya di sejarah itu sangat terkenal bahwa di dalam Ka'bah itu banyak patung. Sekitar Ka'bah banyak patung. Sofa Marwah banyak patung. Jadi padahal kegiatan haji itu melakukan penyimpangan. Nah, demi menghormati satu peristiwa besar yang juga dihormati oleh para masyarakat saat itu, maka ditetapkan bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu sebagai bulan haram. Maka sekarang kita berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan. Artinya apa? Ketika kita memperingati satu Muharram, memperingati bulan Rajab, memperingati nuzul Quran, memperingati Maulid Nabi, kita harus katakan bahwa itu kita sedang memperingati bulan-bulan besar agar masyarakat bisa tahu bahwa itu bulan-bulan penting di dalam Islam. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya tidak ada peringatan-peringatan, kita sudah tidak akan peduli. Kita pasti akan peduli ada 17 Agustus, hari kemerdekaan. Kita akan peduli 10 November, hari pahlawan, dan sebagainya. Kalau begitu dengan peringatan-peringatan itu yang kemudian kita sebut PHBI, peringatan hari-hari besar Islam, itu justru kita menghidupkan sunnah dengan membuat sunnah. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan sebuah peringatan tadi itu dan perayaan tadi itu memiliki nilai-nilai yang bisa kita ambil. Itu sejarah peristiwa itu. Jamaah sekalian, karena itu peristiwa hijrah ini peristiwa penting, dan itu atas usulan Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarahnya Abu Musa al-Asy'ari ketika mau kirim suratnya khalifah, nanya ini tahun apa ya khalifah? Tahun apa ya? Karena harus sebelum ada penanggalan dalam Islam, tahun dalam Islam, itu nama tahun kan disesuaikan dengan peristiwa besar. Ketika Rasul lahir, ada peristiwa besar yaitu peristiwa gajah yang menyerang Ka'bah, makanya tahunnya disebut tahun gajah. Nah, Sayyidina Umar kebingungan ini apa ya? Karena saat mau kirim surat itu tidak ada peristiwa besar. Hanya diusulkanlah sama Abu Musa, oh kalau begitu kita bikin tahun saja, kita bikin tahun sendiri, tidak mau mengikuti tahun Masehi. Padahal tahun Masehi sudah ada. Rasulullah lahir tahun berapa itu? 647. Ya, pokoknya ada tahun Masehinya lah. Akhirnya diusulkan ke Khalifah Umar bin Khattab. Wah, bagus sih. Tapi menggunakan momen apa? Akhirnya apa? Diundanglah sahabat-sahabat besar. Mereka ada mengusulkan kita pakai momen nuzul Quran saja, karena itu peristiwa penting. Ada yang menawarkan momen kelahiran Rasulullah melalui Nabi, ada yang menawarkan momen peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di antara ide-ide sahabat tadi itu ada idenya Ali bin Abi Thalib. Wahai Umar, kita bikin momen hijrah saja. Kita bikin momen hijrah saja. Karena apa? Karena pelaku-pelaku hijrah, pelaku yang berhubungan langsung dengan peristiwa hijrah, siapa itu? Muhajirin dan Ansar. Ini adalah pelaku-pelaku utama dalam perang hijrah
itu mereka mendapatkan apresiasi dari Allah sebagai kelompok orang yang diberikan rahmat, mereka yang diridhoi. Allah memuji bagaimana mereka itu adalah orang-orang yang imannya kuat. Bahkan di dalam surah Al-Anfal terakhir itu, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min syai'. Saat itu Pak, zaman itu iman seseorang itu sangat tergantung dengan hijrah. Kalau kamu enggak iman, enggak ikut hijrah, udah enggak usah diurusi. Enggak usah diurusi. Ya tidak dianggap keluar dari Islam, tapi dianggap Islamnya tercederai karena hijrah. Jadi peristiwa itu benar-benar bisa penting, Pak. Artinya kalau Bapak Ibu hidup saat itu enggak ikut hijrah, dianggap tidak akan dianggap apa-apa. Sehingga tidak ada satu aktivitas yang terbaik saat itu kecuali melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Atas alasan inilah kemudian Umar bin Khattab menyetujui ide Ali bin Abi Thalib. Dan saat itulah kemudian ditetapkan Hijriyah menjadi tahun di dalam Islam, menjadi tahun Hijriyah. Sekarang 1447 Hijriyah. Nah, kalau begitu dengan peringatan-peringatan tahun baru ini tidak sekedar hura-hura sebagaimana perpindahan tahun di dalam Masehi, tapi kita perlu mengungkap nilai-nilai keteladanan. Sebab kita tidak bisa hijrah lagi. Bagi seorang muslim, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita butuh rahmatnya Allah. Iya tak? Sebagai seorang muslim, kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Nah, peristiwa hijrah itu tidak akan terjadi lagi karena sudahlah hijrah ba'dal fathi, sudah tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Ya meskipun ada sementara ulama bahwa tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah, itu bisa saja terjadi. Tidak ada hijrah. Masya Allah, luar biasa ya. Itu suara itu bisa sama dengan suara saya. Itu dikasih hidup Pak begitu itu, Masya Allah. Masya Allah, Allah memang Maha Rahman. Kalau saya jadi Allah udah saya celakain ya. Tapi Allah kan Maha Rahman ya, tetap dikasih hidup, siapa tahu itu apa itu punya tujuan. Jadi peristiwa hijrah itu memang peristiwa penting dan punya nilai. Artinya kalau seandainya saya hidup saat itu kok gak hijrah, udah dihilang, kamu bukan orang muslim yang sebenarnya. Makanya gak gampang Pak saat itu. Jangan kepikir gini, wah sayang saya gak hidup pada zaman Rasul. Coba saya hidup pada zaman Rasul, pasti saya ikut hijrah. Belum tentu Pak. Hijrah saat itu bukan sekedar pindah dari tempat ke tempat lain. Kalau sekedar pindah, kita mungkin bisa pindah tempat lain dengan bawa mobil trainer itu, mobil yang besar gitu, diusung barang-barang bisa. Tapi orang muhajirin, penduduk asli, penduduk Makkah kemudian hijrah ke Madinah, itu semuanya ditinggalkan. Dulu yang punya pekerjaan gara-gara hijrah nganggur mendadak. Dulu ketika kaya di Makkah gara-gara hijrah miskin dadak. Ketika di hijrah gara-gara hijrah yang dulunya punya keluarga gara-gara gak mau ikut, dia akhirnya gak punya keluarga. Gara-gara hijrah yang asalnya punya istri gak mau ikut, dia jadi duda mendadak gitu. Jadi janda mendadak. Jadi peristiwanya benar-benar berat sekali. Tapi ini jangan kemudian dimaknai bahwa Rasulullah melarikan diri dari hempitan orang kafir. Oh, sama sekali tidak. Ada sebuah buku Short of History, jadi sejarah singkat Islam. Yang nulis adalah orientalis. Dia memang menjelaskan tentang tahun per tahun, termasuk tahun hijrah tadi. Dalam bahasa dia, pada akhirnya, kan sebelum peristiwa hijrah ini,
Rasulullah sudah dibujuk oleh orang-orang Yasrib saat itu agar pindah karena dia dengar bahwa Rasulullah itu disakiti di Mekah. Orang-orang Yasrib yang sebelum jadi Madinah, yang sebelum jadi kota Madinah, itu mereka sudah masuk Islam. Sehingga apa? Setiap kali ke Mekah, nemui Rasulullah dibujuk, ya Rasulullah, pindah saja ke Madinah, pindah saja ke Yasrib. Nanti kami jaminannya. Nah, akhirnya Rasulullah hijrah. Di dalam buku itu ditulis pada akhirnya Rasulullah mengikuti saran orang Yasrib untuk hijrah ke Yasrib. Nama sebelum Madinah. Kata-kata ini kan berbahaya, Pak. Seakan-akan hijrahnya Rasulullah tadi itu karena dorongan orang Yasrib. Wah, ini bahaya. Kata-kata ini saya pas baca begitu asalnya nggak ngetak pikir-pikir, wah ini bahaya kata-kata begini. Pada akhirnya Rasulullah mengikuti saran orang Yasrib untuk hijrah ke Yasrib. Padahal tidak. Hijrah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ketika Rasul meninggalkan Makkah, Rasulullah kemudian berkata kepada bumi Makkah, "Wahai Makkah, engkau adalah bumi tanah yang aku cintai di sisi Allah. Tidak ada tanah yang aku cintai di sisi Allah kecuali engkau." Jadi bilang ke tanah Makkah itu. Ini karena kalau bukan karena mereka mengusir, bukan karena mereka mengusir, saya tidak akan keluar dari sini. Kalau bukan karena perintah Allah, jadi ketika mereka sepakat ada satu peristiwa besar, mereka mau menghentikan dakwah Rasulullah nggak bisa. Akhirnya mereka sepakat. Apa sepakatnya? Muhammad harus dihabisi. Muhammad harus dibunuh. Kenapa? Karena pelindungnya sudah nggak ada. Abu Thalib sudah meninggal, Siti Khadijah sudah nggak ada. Jadi mereka akhirnya lebih berani. Bersamaan dengan itu ada perintah dari Allah untuk hijrah. Karena bagi Rasulullah dan sahabat itu, Bapak Ibu dan Saudara, hidup dan mati itu biasa saja. Tidak ada masalah, mau hidup mau mati biasa saja. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa Rasulullah takut mati sehingga dia hijrah. Sahabat takut mati kalau hijrah. Itu gara-gara hijrah. Itu kan akhirnya apa? Peristiwa hijrah itu Rasulullah semua berangkat duluan. Rasulullah dan Abu Bakar berangkat belakangan dan berdua saja. Padahal hijrah itu banyak, Pak. Tapi atas perlindungan Allah mereka tidak terlacak. Lah Rasulullah mereka sudah merencanakan akan membunuh paginya. Sehingga dikepung, Pak. Dikepung itu tempat rumah beliau itu. Besok pagi mau dieksekusi. Hanya ya Allah tentu saja punya cara menyelamatkan kasihnya. Wa ja'alna min baini sadda wa min khalfi sadda fa yashquna. Dibacakan itu dan disaurin. Akhirnya mereka enggak bisa melihat. Rasulullah keluar dengan Abu Bakar. Posisi tempat tidur Rasulullah digantikan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sengaja tidurnya ditutupi wajahnya supaya tidak kelihatan dari luar. Sehingga penjaga dari luar dia hanya lihat bahwa di situ ada sosok yang tidur di tempat tidur. Mereka mengira itu adalah baginda Rasulullah SAW. Padahal Sayyidina Ali. Coba, ini resiko mati, Pak. Seandainya saat itu orang kafir masuk dan langsung menusukkan senjatanya, matilah Ali bin Abi Thalib. Ternyata dilihat betapa terkejutnya, ternyata yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Begitulah Pak Rasulullah dan para sahabat itu. Mereka sama sekali tidak pernah takut dengan mati. Jadi informasi ini penting supaya kita tidak punya anggapan bahwa Rasulullah itu hijrah keinginan beliau. Tidak. Jangan sampai punya anggapan bahwa hijrahnya Rasulullah itu karena keinginan orang Yasrib, karena sering menyarankan untuk sana saya nanti taruhnya. Tidak. Tapi itu semata-mata menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka atas dasar inilah Allah meridhoinya, Allah merahmatinya. Jamaah sekalian. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita lakukan? Apa kita kalau begitu, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah,
ingin mendapatkan rahmatnya Allah, mestinya kita hijrah. Lah gitu. Sekarang lagi tren istilah ini, kita sedang hijrah. Jamaah sekalian, saya tadi sampaikan bahwa la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada hijrah lagi secara fisik pindah tempat satu ke tempat lain setelah Makkah ditaklukkan. Jadi setelah Makkah ditaklukkan, maka orang muslim Makkah sudah tidak lagi hijrah ke Madinah. Nah, gitu. Setelah Makkah ditaklukkan, orang Islam yang masuk Islam itu sudah tidak lagi harus pindah ke Madinah. Tapi jamaah sekalian, kalau ada orang yang hidup di sebuah daerah, ya, daerah atau negara, di mana di sana dia tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk melaksanakan ibadah. Saya ulangi, ketika dia di sebuah daerah, di sana dia tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk melaksanakan ibadah, maka dia wajib hijrah. Itu dikritik, ini disebutkan dalam surah An-Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardu wasi'atan fatuhajiru fiha qalu alam takun ardu wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'ahum jahannam wasa'at masira. Ayat 97 surah An-Nisa ayat 97. Ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan zalim. Nah, digambarkan gimana? Ditanya sama malaikat, qalu fima kuntum? Innal ladzina tawaffahum dzalimin anfusihim qalu fima kuntum? Ditanya, lah kamu dulu ada di mana? Kamu kok nggak bisa melakukan apa-apa itu loh, terus dulu kenapa kamu begitu? Mereka jawab, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Ya Allah, saya itu mustadhafin, saya lemah, saya tidak berdaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, ya saya terpaksa melaksanakan itu. Dikritik, alam takun ardu wasi'ah? Bukankah bumi Allah itu luas? Emang bumi Allah cuma di situ? Fatuhajiru fiha, hijrahlah kamu. Lah kalau sudah seperti gini, artinya kalau ada orang yang berada di sebuah daerah di mana di situ dia tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan tenang, di mana dia tidak bisa melaksanakan syariat agama, maka dia harus pindah. Artinya ada benarnya bahwa la hijrata ba'dal fathi tadi itu bisa saja terjadi. Jadi gitu Pak ya. Oke. Jamaah sekalian, kalau begitu yang menjadi kita menjadi senang itu karena ada ayat di surah At-Taubah ayat 100. Di situ ada kalimat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'u bi ihsan. Orang-orang yang melakukan peristiwa itu, muhajirin dan ansar, yang Allah meridhoi, ternyata jamaah sekalian, yang dapat apresiasi, yang dapat ridhonya Allah itu bukan pelaku langsung dari peristiwa hijrah yaitu kaum muhajirin dan ansar. Ternyata orang-orang yang tidak melaksanakan, orang-orang yang memang tidak pelaku langsung, sebagaimana kita bukan pelaku dari peristiwa hijrah, tapi kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah sebagaimana yang diberikan kepada kaum muhajirin dan ansar. Kita juga bisa mendapatkan rahmat Allah sebagaimana diberikan kepada muhajirin ansar dengan kalimat walladzina tabauhum bi ihsan. Ternyata Allah memuji bukan hanya kepada kaum muhajirin dan ansar, tapi juga kepada orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin dan ansar. Bukan pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, tapi dia ikuti ihsannya. At-Taubah ayat 100. Walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti langkah kaum muhajirin ansar bi ihsan, dengan kebaikannya. Kalau begitu jamaah sekalian, ini akan menjadi karakter. Ada sekian banyak karakter yang bisa kita tiru.
dari kaum Muhajirin dan Ansar. Yang pertama, peristiwa hijrah itu mengajarkan kepada kita keimanan yang kokoh, iman yang kuat yang ditujukan kaum Muhajirin dan Ansar. Ini bukan iman sembarangan, Pak. Bukan iman yang tercampur dengan syirik, bukan iman tercampur dengan kemunafikan, tapi iman yang benar-benar kokoh. Kenapa? Iman itu bukan sekedar percaya. Kalau sekedar percaya bahwa Allah pencipta langit dan bumi, orang kafir pun percaya. Itu yang diungkapkan oleh Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati la yakun Allah. Wala in sa'altahum man nazzala as-samaa'i ma'an la yakun Allah. Ketika kamu, wahai Rasulullah, kalau kamu tanya pada orang kafir itu, apa pertanyaan? Siapa pencipta langit dan bumi? Dia jawab apa? Tuhan, Pak. Mereka tidak mungkin mengatakan yang mencipta langit dan bumi Pak berhala, tidak mungkin. Tanya sama mereka, siapa yang menurunkan hujan? Tuhan. Artinya mereka percaya bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu adalah Tuhan yang menurunkan hujan dari langit dan sebagainya. Tapi mereka bukan orang mukmin. Kalau begitu, iman itu bukan sekedar percaya, tapi iman itu adalah mempercayai. Karena itu, ketika kita mengatakan saya ada seorang mukmin, kalimat ini, saya ada seorang mukmin, kalimat ini mengandung 3 unsur. Apa unsurnya? Tasdiqun bil qalbi, hatinya membenarkan. Wa qaulun bil lisan, lisannya menyatakan. Wa amal bil arkan, tubuhnya melaksanakan. Ketika hati kita, oh iya memang gak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, hati kita mempercayai itu. Memang tidak ada Tuhan selain Allah. Lisannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya karena Rasulullah yang memperkenalkan. Sehingga hatinya meyakini memang gak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang digantungi, tidak ada Tuhan yang memberikan potensi hidup, tidak ada Tuhan yang memberikan kebahagiaan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Dia kuatkan dalam hati, dia nyatakan dalam lisan. Nah gitu. Nah setelah dinyatakan dalam lisan, dinyatakan dengan lisan, baru diwujudkan dengan perbuatan. Maka perbuatan yang dia lakukan itu menggambarkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam surat Thaha, qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata dzikri. Di surat Thaha ini terkait dengan Nabi Musa. Jadi ketika Allah memperkenalkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Kata Allah, sembahlah aku. Maka sebagai wujud dari iman seseorang, dari wujud pernyataan la ilaha illallah, wujudnya apa? Wujudnya menjalankan perintah Allah. Maka berikutnya adalah waqimus sholata lidzikri. Karena itu dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka setelah tauhid itu kemudian waqimus sholat. Karena itu meskipun orang itu kemudian mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau tidak menjalankan perintah, maka dia tidak disebut orang mukmin. Jamaah sekalian, kaum Muhajirin ini menunjukkan iman yang sangat kokoh. Dia percaya bahwa Allah lah sumber keamanan, Allah lah sumber keselamatan. Sehingga perintah yang jelas berat, yaitu berat Pak, bukan sekedar pindah. Kalau pindahnya kita bawa truk, gampang kita masukkan barang. Ini pindah semuanya ditinggal. Kendaraan satu-satunya yang bisa dia bawa untuk mengangkut hanya onta. Seberapa banyak yang bisa diusung oleh onta? Tanahnya nggak bisa dibawa, rumahnya nggak bisa dibawa, pekerjaannya nggak bisa dibawa. Ini benar-benar luar biasa. Ini kalau bukan karena iman, tidak mungkin dia melakukan ini. Kenapa?
Orang biasanya jamaah sekalian, ya mungkin juga saya menimpa, kita seringkali merasa takut dan tenang. Saya merasa takut, merasa nyaman, merasa tenang. Tenang dan tidak tenang itu seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Orang sering merasa tenang, nggak tenang itu seringkali urusannya saya punya duit atau nggak punya duit. Saya punya pekerjaan atau nggak punya pekerjaan. Saya pekerjaannya lancar atau tidak. Seringkali tenang dan nggak tenangnya itu dipengaruhi oleh seperti begini. Kalau orang tenang dan nggak tenang seperti begini, nggak akan kuat Pak iman itu menembus. Artinya apa? Ketika iman itu tidak bisa memberikan energi rasa aman untuk memandang hidup ke depan. Ketika dia iman tapi kok masa takut, hanya gara-gara ada isu BBM naik, waduh goncang. Gara-gara ada isu bahan pokok naik, goncang. Gara-gara ada isu dolar naik, goncang. Gara-gara ada isu, goncang. Nah kalau seperti begini, ini berarti imannya tidak bisa memberikan energi. Energi merasa aman untuk melawan rasa takut tadi itu. Pertanyaannya begini, kenapa iman itu kemudian tidak bisa memberikan energi rasa aman bagi seseorang yang hidup ke depan? Kenapa iman itu tidak bisa memberikan energi kekuatan bagi manusia, bagi seorang muslim untuk selalu berada di jalan yang benar? Jawabannya satu, pasti imannya tercampur dengan syirik. Pasti Pak. Bapak bisa konfirmasi di surah Al-An'am ayat 82. Jadi ketika saya seorang mukmin kok takut hanya gara-gara tidak punya duit, takut pekerjaan saya yang selama ini lancar atau enggak lancar, takut yang selama ini saya bekerja, wah kalau saya nggak ngikuti bos saya Pak, nanti saya akan dipecat. Akhirnya ngikuti perintah bosnya, padahal pimpinannya merintah tidak benar. Ini pasti imannya tercampur dengan syirik. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang mukmin yang imannya tidak tercampur dengan syirik, maka imannya akan bisa memberikan energi rasa aman. Maka imannya akan memberikan energi kekuatan untuk selalu berada di jalan yang benar. Inilah dilakukan oleh muhajirin Pak. Ini kalau bukan karena iman Pak, dia mau percaya sama siapa? Wong dia nggak kenal Yasrib itu seperti apa? Kita pasti kalau ke daerah kita tidak kenal, itu pasti kan takut Pak. Wah nanti gimana ya? Nanti gimana? Dia kan nggak peduli, pokoknya berangkat dulu. Karena ini Allah memerintahkan. Dia percaya, maka iman itu bukan sekedar percaya, tapi iman adalah percaya kepada Allah yang dilandasi atas sebuah keyakinan bahwa dirinya akan aman, merasa aman, damai. Karena dia aman, maka hidupnya adalah amanah. Orangnya disebut amin, jujur dan terpercaya. Maka kalau ada orang kok tidak amanah, orang tidak jujur, itu berarti imannya tercampur dengan syirik. Maksudnya ada Tuhan lain yang digantungi. Makanya Rasulullah memberikan definisi syirik itu bukan begini. Syirik adalah menyembah Allah dan menyembah patung. Enggak begini Pak. Kalau begini umat Islam enggak ada yang melakukan. Tidak mungkin ada orang syirik seperti itu, orang muslim, kecuali memang orang-orang abangan yang memang penyembah berhala. Tapi cara Rasulullah memberikan definisi ini luar biasa. Syirik adalah antaj'ala niddan lillah wa huwa khaliquka atau wa huwa khalaqaka. Syirik adalah ketika kamu menjadikan tandingan bagi Allah. Tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Ketika kita merasa tenang gak tenang karena pekerjaan, maka pekerjaan berubah jadi Tuhan. Ketika kita merasa tenang gak tenang karena uang jadi Tuhan. Kalau ketika kita merasa tenang gak tenang karena orang, maka orang itu jadi Tuhan. Kaum muhajirin ngajari sebuah iman yang kokoh. Dia nggak peduli harta benda yang selama ini memberikan kehidupan bagi dia, harta benda pekerjaan yang selama ini memberikan jaminan kehidupan bagi dia
dia tinggalkan semuanya untuk menguatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita tidak perlu harus pindah tempat, tapi kita bisa tiru ke kekokohan kaum muhajirin tadi itu. Saya berikan contoh yang lain selain kaum muhajirin, yang secara teks disebutkan oleh Al-Quran dalam peristiwa Nabi Musa di surah Asy-Syu'ara. Di dalam surah Asy-Syu'ara itu disebutkan di ayat 61-62. Ini ayat ini bicara tentang mengisahkan kisah Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa ini banyak pengikutnya dan Fir'aun semakin marah sehingga semua Musa dan seluruh pengikutnya akan dibunuh. Wa wahayna ila Musa an asri bi'ibadi. Musa, kamu sekarang keluar dari kota, bawa semua pengikut-pengikutmu yang iman kepada engkau ngikuti arahan wahyu. Ternyata ketika ngikuti arahan wahyu tadi itu, ternyata mentok, Pak. Di depan ternyata laut. Ngikuti wahyu padahal. Ngikuti wahyu, nggak taunya di depan laut, di belakang Fir'aun. Bisa Bapak bayangkan kalau Bapak ikut rombongannya Nabi Musa. Saya nggak bayangkan kalau seandainya saya saat itu ngikut rombongannya Nabi Musa, mungkin bisa terkencing-kencing, Pak. Di depannya ada laut, sudah ada jalan. Di belakang ada Fir'aun dengan persenjataan yang sangat lengkap. Dalam bahasa Al-Quran, falamma taro al-jama'an, ketika keduanya saling melihat, Fir'aun dan bala tentaranya melihat Musa dan kaumnya dan umatnya melihat Fir'aun. Fir'aun melihat Musa, waduh, semakin marahnya semakin kuat. Sementara Musa dan abunya melihat Fir'aun, takutnya luar biasa. Apa akhirnya? Musa dikomplain, Pak. Inna lamudrakun, Musa, kita akan dikejar oleh Fir'aun, kita akan dibantai oleh Fir'aun. Nabi Musa, dia tidak tahu, dia sendiri juga tidak tahu bagaimana caranya, dan dia yakini dia punya Tuhan. Gitu, Pak. Bapak mungkin pernah mengalami satu peristiwa yang tidak mentok semuanya al-qasdu ilallah. Wah, semua jalan sudah tidak ada saudara. Yakinlah, Musa hanya tahu bahwa saya punya Tuhan. Makanya kekuatan imannya tadi itu kemudian mengungkapkan satu perkataan, kalla inna ma'iya rabbi. Kita enggak akan terkejar. Inna ma'iya rabbi. Sesungguhnya Tuhan selalu menyertaiku. Besertaku adalah Tuhan. Sebenarnya saat itu yang menyertai Tuhan bukan hanya Nabi Musa, tapi juga umatnya. Tapi karena mereka seakan-akan Tuhan gak ada, makanya takut. Loh gitu, Pak, maksud saya. Maka kalimatnya harusnya inna ma'ana rabbana, harusnya begini. Sesungguhnya kita beserta Tuhan, mestinya begitu bahasanya. Tapi ini tidak. Sesungguhnya aku beserta Tuhan. Karena saat itu dianggap mereka gak percaya Tuhan. Padahal mereka Muslim. Saya punya Tuhan. Karena saya punya Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dari problem kehidupan saya. Musa tidak tahu bagaimana caranya. Allah berikan wahyu, Musa, kamu punya tongkat. Tongkat ini tongkat biasa, Pak. Bukan tongkat yang terbuat dari emas, bukan tongkat yang berbentuk, enggak. Tongkat untuk mengembala saja. Musa, kamu punya tongkat. Pukul tongkat itu ke laut. Wah, ternyata jadi jalan. Jamaah sekalian, kita jangan kemudian menyimpulkan, ya kan itu Rasul, Pak. Lah, kalau seperti begini Bapak gak akan kuat imannya. Makanya Allah selalu punya cara untuk menguatkan iman hambanya. Kita tidak akan diubah menjadi seorang Rasul. Untuk mendapatkan iman dan kuat, untuk mendapatkan iman yang kuat, kita tidak perlu jadi Rasul. Untuk mendapatkan iman yang kuat, Bapak Ibu tidak perlu jadi ustadz maupun ustazah.
Bapak Ibu tidak perlu jadi kiai, nggak perlu jadi tokoh-tokoh masyarakat. Cukup jadi orang biasa, kita juga akan bisa mendapatkan iman yang kuat. Asalkan apa? Kita yakin bahwa Allah ada sumber keselamatan, Allah sumber keamanan, Allah sumber dari segala sumber kehidupan. Kita yakin itu saja. Maka disinilah para ulama mengajari gimana caranya supaya Allah mancep di dalam diri kita. Ya sebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tancapkan itu. Sehingga perlu diucapkan kuat la ilaha illallah, enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan. Makanya kan la ilaha illallah, la ilaha itu mau dihilangkan. La ilaha illallah. Mbah Maimun kan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mengisyaratkan saja kita hilangkan Tuhan, enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan. Illallah kita tancapkan. Jangan sekalian. Allah selalu punya cara. Di dalam surah Al-Hujurat Di dalam surah Al-Hujurat ayat 15, surat ke-49, itu ada kalimat ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sampai sini saya baca itu. Kalimat jadu itu dikaitkan dengan sebelumnya. Orang mukmin yang sebenarnya hanyalah, kalau enggak begini bukan, gitu maksudnya begitu. Orang mukmin yang sebenarnya hanyalah siapa? Mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasul. Alhamdulillah kita sudah. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu dengan imannya. Artinya kalau kita kemudian ragu dengan iman kita bukan keluar dari Islam, tapi paling tidak kualitas iman kita tercederai. Tapi disinilah rahasianya Pak. Ayat itu, Masya Allah, pilihan kata itu tidak bisa diganti. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15 itu menggunakan kata summa. Summa itu artinya kemudian mereka tidak ragu. Kalau menggunakan tuntutan bahasa, mestinya jangan kemudian tapi dan. Orang mukmin yang sebenarnya adalah orang beriman pada Allah dan Rasul dan tidak ragu. Nah gitu kan lebih pas itu. Iman dan tidak ragu. Kalau dan menggunakan wawu. Cuma Al-Quran tidak menggunakan wawu, tapi menggunakan summa. Apa artinya? Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berproses. Menjadi seorang mukmin yang kuat itu tidak sekali jadi, tapi satu proses. Kadang diuji dengan lancar, kadang diuji dengan seret. Kadang diuji dengan dapat banyak, kadang diuji dengan dapat sedikit. Kadang diuji dengan sakit, kadang diuji dengan sehat. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Orang muhajirin itu telah menunjukkan keimanan yang kokoh seperti batu karang. Kalau orang sudah jadi batu karang, iman sudah seperti batu karang, dia hempas ombak kayak apa, dia tetap kokoh. Karena itu batu itu tidak mungkin jadi batu karang kalau dia tidak dihempas oleh ombak. Makanya jamaah sekalian, siapa itu dalam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq itu mengajarkan kepada kita ada 4. Salah satunya begini. Kalau kamu tertimpa masalah sangat berat dan kamu enggak kuat untuk nanggungnya, banyak-banyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukup bagi kamu Allah, cukup bagi kami hanya Allah, cukup bagi kami Allah. Ya Allah, cukup bagi kami adalah Engkau. Ya Allah, saya tidak butuh yang lain, tidak butuh. Kuatkan itu. Wa ni'mal wakil, dan memang Allah sebaik-baik yang menjadi wakil. Kata ini. Jadi kalau kamu menghadapi masalah yang berat, yang kamu itu tidak kuat menanggungnya, masalah apa sajalah, supaya tidak sampai keluar imannya, kuatkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Tapi kalau kamu merasa, kadang orang itu merasa begitu, takut, sedih, tapi nggak jelas sebabnya. Itu ya, kadang itu dia merasa takut tapi tidak tahu sebabnya apa. Kata beliau, banyak-banyaklah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Jadi pelajaran pertama yang terpenting dari kaum muhajirin adalah melalui peristiwa hijrah itu, kaum muhajirin telah mencontohkan kepada kita iman yang kokoh. Iman pada kokoh seperti begitu, dia agak penterjangnya apapun. Saya sampaikan, ketika iman tidak bisa memberikan energi rasa aman memenang hidup ke depan, ketika iman tidak bisa memberikan energi kekuatan untuk bisa selalu berada di jalan yang benar, maka iman seperti itu dia telah tercampur dengan syirik. Karena itu caranya gimana? Harus ngaji, harus punya ilmu, dan kemudian dikuatkan dengan zikir jalalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, yang kedua, ketaatan. Peristiwa hijrah mengajarkan kita totalitas ketaatan. Jamaah sekalian, taat pada Allah, hidup ini pilihannya dua. Kalau enggak taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti taat kepada selain Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya hidup itu kadang kita yang ditaati, kadang kita yang mentaati. Pokoknya pilihannya dua itu, Pak. Kadang kita yang diikuti, kadang kita yang mengikuti. Jadi pilihannya dua. Kaum muhajirin dan ansar mengajarkan kepada kita ketaatan tanpa reserve. Saya kalau yang merintahkan teman saya misalnya, Nur, kamu ke PT IKI. Kalau bapak diperintahkan sesama teman, Pak, bapak ke Bandung deh, bapak akan berangkat. Kalau nyuruh sesama teman, langsung berangkat? Tidak, pasti ada tanya, emang ada apa? Bener Pak ya? Saya kalau teman saya tahu-tahu sesama teman, Nur, aku mau PT IKI, berangkat ke PT IKI. Ada apa emangnya? Itu ada ada bonus buat berangkat saya. Tapi kalau yang nyuruh guru saya, kamu berangkat ke PT IKI, siap, saya pergi. Ada nggak seperti begitu, Pak? Militer itu, Pak. Ini kalau anak buah sudah dibilang besok kamu ke Surabaya, siap komandan. Pakai nanya, dipecat Pak kalau nanya. Emang ada apa komandan? Besok dipensiunkan kalian dari itu. Siap komandan. Besok ke Surabaya. Ini nggak ngomong pakai pesawat, pakai enggak. Besok ke Surabaya. Sampai Surabaya jam 7 malam. Oh gitu. Setelah sampai bandara, dia tidak disuruh apa. Dia cuma lapar, komandan, sekarang saya sudah di Juanda, siap mengikuti perintah. Sekarang kamu menuju ke Hotel Mercure misalnya, siap komandan. Dia cari sendiri Hotel Mercure itu mana, ketemu, komandan, saya sudah berada di hotel ini. Di sana temui orang yang namanya Pak Edi, siap komandan. Dia tidak tahu urusannya, itu bisa terjadi? Bisa. Dalam kehidupan manusia saja ada orang kayak begitu, Pak. Siap komandan. Taatnya tanpa reserve, coba. Sekali dia ngomong, emang ada apa komandan? Saya nggak mau, pecat besoknya, Pak. Dipecat, dimutasi, masih dimutasi, kalau dipecat selesai. Sesama manusia saja tidak bisa menjamin kehidupannya, kita terkadang bisa taatnya kayak begitu. Apalagi sama Allah sang Rabbul Alamin. Kok pakai nanya, ya Allah kenapa sih? Ya nggak usah pakai kenapa. Kalau sudah urusan perintah sama Allah itu pasti baik. Nggak usah pakai kenapa. Orang kaum muhajirin nggak pakai nanya sama Rasulullah. Kenapa kita harus hijrah? Kita sudah enak di sini. Nggak ada pertanyaan itu. Ini perintah hijrah, kita harus pindah. Masya Allah. Ketaatan tanpa reserve. Kalau sesama manusia saja kita bisa taat kayaknya begitu. Apalagi kepada Allah nggak bisa, ini kan aneh. Kenapa saya harus sholat? Ya nggak usah kenapa, itu perintah. Makanya ketika kaum muhajirin mengatakan ini wujud ketaatannya itu, dia tidak tahu. Pokoknya yang namanya taat pada Allah itu dilandasi iman. Taatnya tadi itu dilandasi atas iman. Sama dengan kopral tadi, Pak.
Anak buah tadi itu taat kepada atasannya itu dilandasi karena dia yakin kalau atasannya nggak akan menjerumuskan. Coba kepada manusia saja bisa yakinnya kayak begitu tuh. Padahal dia nggak menjamin kehidupannya. Allah jelas pemilik jagat raya. Allah jelas yang mengatur seluruh alam raya. Allah jelas menyatakan di As-Samad, tempat bergantung semua makhluk. Allah lah yang menjamin seluruh kebutuhan makhluknya. Masa kita pakai bertanya, coba. Makanya iman tadi itu, yang kokoh tadi itu akan melahirkan ketaatan tanpa reserve. Makanya berangkat saja. Karena ketaatan inilah maka kaum Ansor, jamaah sekalian, kaum Ansor tidak ikut hijrah karena dia penduduk asli. Gak tahu seperti ini, Mekah hijrah ke Madinah, Madinah hijrah ke Makkah. Kaum Ansor tidak ikut hijrah, dia tetap di sana. Tapi meskipun begitu, kaum Ansor tetap mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kaum Ansor tetap dipuji kepada Allah. Kenapa? Karena ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW. Ketika hijrah itu, Allah kemudian mengikhlas, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, mempersaudarakan. Wah, luar biasa, Pak. Benar-benar saudara, benar-benar seperti saudara. Kalian ada saling saudara. Sebenarnya ini kan sepele, Pak. Ya saudara-saudara. Tapi sedemikian kuatnya kaum Ansor itu untuk taat, bahwa menganggap kaum Muhajirin dan Ansor, kaum Muhajirin itu ada saudara. Lah kaum Muhajirin itu kan semuanya jadi miskin semua, Pak. Wong pekerjaannya ditinggalkan, harta bendanya ditinggalkan, semuanya ditinggalkan, jadi miskin semuanya. Akhirnya apa? Dilindungi oleh kaum Ansor. Wahai saudaraku, kita sekarang satu saudara. Saya punya harta banyak, nanti bisa kita bagi dua dengan kamu. Oh, Bapak kuat jadi kaum Ansor, ya begini. Jadi untung Pak kita tidak sampai ke sana. Rasa-rasanya waduh, sudah susah-susah, dibagi dua. Saya bagi dua, silakan. Saya punya istri lebih dari satu. Kamu kelihatannya, iya istri saya nggak ikut. Ya, saya pilih istrimu. Seperti begitu, Pak, memperlakukan kaum Ansor dan Muhajirin. Ini kalau bukan karena taat, Pak, nggak mungkin berani mengatakan itu. Tapi dasar kaum Muhajirin nggak kayak saya. Saya kira-kira kalau jadi kaum Muhajirin saat itu ya, mungkin saya bayangkan sih, wah terima kasih. Saya sebenarnya punya harta, tapi karena demi taat pada Rasulullah. Waduh. Tapi kaum Muhajirin tidak punya mental kayak begitu, Pak. Masya Allah. Padahal sah itu, sah seandainya kaum Muhajirin mau itu sah. Karena tidak mencuri. Itu adalah kaum Ansor sendiri. Karena ketaatan kepada Rasulullah untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin, sementara dia lihat saudara itu miskin, dia nggak tega, udah kamu ambil. Tapi kaum Muhajirin karena dididik oleh Rasulullah punya iman yang kuat. Kaum Muhajirin dididik bahwa yang tempat bergantung hanya Allah. Apa kata Muhajirin? Wahai saudaraku, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi saya lebih baik tunjukkan di mana pasar. Saya tak mulai bekerja lagi. Ya Allah, biasa Pak dia kehilangan, ya Allah. Makanya Masya Allah. Saya pikir-pikir, masa iya kita se-ekstrim seperti begini gitu, Mas. Jadi tetapi begini Bapak Ibu Saudara, yang namanya taat kepada Allah itu, karena pilihannya cuma dua, Pak. Kalau tidak taat pada Allah, pasti taat pada hawa nafsu. Saya berikan contoh sederhana. Misalnya ada dua pilihan begini. Ada minuman. Minuman ini yang satu haram, yang satu halal. Cuma yang haram itu kita ingin, kita senang, tapi haram. Yang ini halal, tapi kita nggak senang. Ya kan pilihannya sederhana. Bapak milih yang mana? Ya pasti teorinya milih halal. Loh, tapi gak gampang. Kalau sekedar minuman sih gampang. Kalau pekerjaan, yang satu caranya haram, pakai nipu-nipu begitu. Tapi dengan begitu dia dapat untung besar. Yang satu jujur, nggak pakai nipu-nipu. Tapi ya resikonya dia nggak dapat apa-apa. Risikonya dia nggak dapat pekerjaan. Risikonya mungkin nggak dapat proyek. Loh, seperti begini ini kita milih.
Teorinya tentu saja kita akan milih yang benar, itu teorinya. Tapi prakteknya nggak gampang. Kenapa? Hawa nafsu kita menelisik. Wah, nanti kalau saya begitu Pak, kalau saya nggak begini Pak, saya nanti nggak dapat. Jamaah sekalian, ilmu ini penting. Kita harus punya ilmu bahwa kalau ada orang yang nggak jujur, saya ulangi, kalau ada orang yang nggak jujur kok berhasil, jangan punya anggapan bahwa ya jelas saja berhasil Pak, oh dia itu nggak jujur. Ya jelas saja dia berhasil, namanya dia nipu. Tidak Pak. Dia berhasil itu karena memang Allah ngasih rezeki. Tapi rezekinya menjadi haram karena caranya haram. Makanya yang harus kita pahami itu adalah rezeki itu bukan ma yuhsal, bukan sesuatu yang dihasilkan. Rezeki itu adalah ma yuntafa'u bih, apa yang kita manfaatkan. Minuman ini halal bagi saya. Karena minuman ini sudah dikasihkan ke saya. Artinya ini milik saya. Tapi apakah ini rezeki saya? Belum tentu. Kalau minuman ini tidak saya minum, maka minuman ini hanya milik saya, tapi bukan rezeki saya. Supaya ini jadi rezeki saya tak minum dulu ini. Ya, saya kan pakai ngomong. Kalau ngomong pasti tenggorokan kan jadi kering. Bismillahirrahmanirrahim. Taat, jadi bukan sekedar pindah tempat kemudian menolong, tapi ketaatannya saja yang kita ambil. Sebab hidup itu pasti memilih. Kalau nggak taat pada Allah, pasti taat pada hawa nafsu. Wis, Bapak nanti tinggal dipikirkan di rumah. Iya. Dalam banyak kasus itu ini harus taat pada Allah begini, taat pada selain Allah seperti ini, taat pada hawa nafsu seperti begini. Jadinya pokoknya hidup itu milihnya begitu. Itu tadi contohnya. Yang satu caranya halal, tapi menurut perhitungan kita nggak dapat. Yang satu caranya haram, tapi menurut perhitungan kita dapat. Akhirnya nafsunya, kalau kamu begini terus kamu nggak dapat apa-apa nanti. Akhirnya terdorong mencari yang haram. Nah, yang seperti begini ini tidak mungkin dia bisa niru kaum Muhajirin Ansar. Makanya ketaatan seperti begini ini adalah hasil dari keimanan yang kokoh. Nah, apa tadi? Iman yang kokoh, kemudian taat tanpa serba. Nah, dari keimanan ketaatan inilah kemudian melahirkan kesabaran. Jamaah sekalian, sabar itu adalah diajarkan oleh agama. Karena hidup itu tidak selalu lempeng. Sabar yang terbaik apa? Di dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 itu, di situ ada kalimat walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Ayat 92. Orang-orang sabar, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dia sabarnya demi mengharap ridhonya Allah. Mau muhajirin dari Makkah ke Madinah, sabar dia lakukan, mengharap ridhonya Allah dan Rasulnya. Kaum Ansor sabar untuk melayani kaum muhajirin dan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian, kita bisa sabar dalam menjalankan ridho kepada Allah. Sabar dalam melaksanakan pekerjaan yang berat demi mendapatkan ridhonya Allah. Sabar untuk mendidik anak yang berat demi mendapat ridhonya Allah. Sabar untuk melayani suami demi mendapatkan ridhonya Allah. Sabar menghadapi, mohon maaf, istri agak cerewet misalnya, sabar dan menghadapi ridhonya Allah. Jadi yang bisa kita tiru sabar, tapi sabarnya mengharap ridho Allah. Apa sabar itu? Sabar adalah tahammulun nafsi 'alal makarih. Kemampuan diri untuk menghadapi situasi yang sulit. Makanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Terakhir, karena waktunya saya kira sudah cukup siang. Yang terakhir adalah melalui pelajaran hijrah ini kita diajarkan membangun motivasi yang benar. Jamaah sekalian, tidak mungkin ada orang beraktivitas tanpa tujuan.
Tidak mungkin ada orang beraktivitas tanpa tujuan. Kalau ada orang beraktivitas tanpa tujuan, ini artinya orang gila. Hanya orang gila saja bergerak kemana-mana tanpa tujuan. Nggak mungkin ada kaum muhajir susah-susah pergi dari Makkah ke Madinah tanpa tujuan yang benar. Nggak mungkin orang Ansar susah-susah mengorbankan hartanya tanpa motivasi yang benar. Nggak mungkin orang kaum muhajirin pindah demi nggak ingin dapat kesuksesan. Kalau seandainya, saya baru saja ditamui oleh murid saya, dia bilang, "Bah, saya mau pindah kemana? Ke Aceh." Jauh banget. Tentu saja dia pindah ke Aceh itu ada demi karir, karena di sana kepala kantor. Artinya kalau ada orang pindah ke, misalnya saya mau ke Jakarta deh, mau hijrah ke Jakarta, untuk apa? Ngubah nasib. Loh, pasti ada target yang akan dia peroleh. Kaum muhajirin ini nggak mungkin dia itu pergi ke Madinah tanpa motivasi, tanpa ada mendapatkan kesuksesan. Hanya orang gila melakukan ini. Kalau begitu, melalui peristiwa ini kita diajarkan sukses itu apa? Sukses adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'da. Sukses itu adalah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Yang namanya sukses adalah siapa saja yang selamat dari neraka dan masuk surga, itu namanya sukses. Makanya kaum muhajirin dia rela meninggalkan tempatnya untuk menuju ke tempat yang sangat jauh, dia 500 kilo lebih untuk mendapatkan apa? Mendapatkan surganya Allah, selamat dari neraka. Kaum Ansar dia rela mengorbankan apa saja dia milikan. Kenapa? Karena dia percaya dengan cara begitu dia akan selamat dari neraka dan masuk surga. Kalau begitu, kalau sukses seperti begini, maka sukses itu bukan berbasis memiliki. Saya ulangi, sukses itu bukan berbasis memiliki, tapi sukses itu berbasis memberi. Ya, mudah-mudahan melalui peristiwa hijrah yang sangat monumental itu, kita bukan saja membaca sejarah bahwa orang muslim pernah hijrah, tapi ada nilai-nilai penting yang itu menjadi karakter hidup kita. Hijrah mengajarkan kita iman yang kokoh. Hijrah mengajarkan kepada kita totalitas ketaatan. Hijrah mengajarkan kepada kita sabar yang optimal demi mendapatkan ridhonya. Hijrah mengajarkan kepada kita motivasi yang benar. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah kaum muhajirin. Sebagaimana ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak, Ibu dan Saudara yang bisa saya sampaikan. Saya belum pernah ngisi kuliah subuh di sini. Jadi tidak tahu tradisinya. Kuliah subuh harus sampai berapa, sampai jam berapa, dan biasa seperti apa saya tidak tahu. Tapi ini selesai atau perlu tanya jawab? Ada pertanyaan? Ya, silakan kalau memang ada pertanyaan. Saya kira cukup jelas ya penjelasan saya. Sekarang tinggal menerapkan. Itu saja, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa meniru karakter kaum muhajirin dan ansar. Hanya pertolongan Allah. Saya juga hanya menyampaikan ilmu. Saya juga tidak bisa menjamin diri saya apakah saya bisa punya iman yang kuat tanpa pertolongan Allah. Tidak mungkin. Apakah saya bisa taat seperti itu kalau tanpa pertolongan Allah? Juga tidak mungkin. Karena itu la haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhina biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا
وللمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم الأموات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والله عن الصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.